Saudara-saudari sekalian, saat saya membaca Injil yang barusan kita dengar, saya berpikir apa maknanya. Kenapa saya bertanya dalam hati ketika merenungkan sabda ini, yaitu karena pada bagian awal tadi mengisahkan bahwa orang Farisi itu ingin mencoba Yesus tentang dikatakan ada perceraian dan segala macamnya. Lalu Yesus mengatakan bahwa hendaknya jangan kemudian melakukan perceraian. Lalu disambung tiba-tiba ada anak-anak kecil dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus marah karena orang-orang menghalangi anak-anak itu untuk datang kepadanya. Apa hubungannya ini sebenarnya antara kaitan pertanyaan orang Farisi, hubungannya dengan perceraian dengan anak kecil? Nah, saya kemudian mendapat inspirasi kira-kira seperti ini, yaitu ketika anak-anak itu dibawa kepada Yesus, menurut saya kita perlu belajar dari sosok anak-anak kecil. Anak kecil pada zaman Yesus termasuk salah satu golongan masyarakat yang katakanlah yang tidak dihargai, karena anak-anak itu masih sangat tergantung dengan orang tuanya, masih harus taat kepada orang tua, dipelihara oleh orang tuanya, maka posisinya pasti rendah pada zaman itu. Nah, kenapa kita perlu belajar dari anak kecil? Karena saya merenungkan bahwasanya anak kecil adalah pasti butuh ataupun tergantung dari orang yang lebih tua untuk merawat dan mendidiknya. Anak kecil masih tergantung dari orang dewasa supaya dia dapat bertahan hidup. Anak kecil tetap harus mengandalkan orang yang lebih dewasa untuk mengasuhnya. Nah, itulah yang dapat diambil kata-kata atau makna tentang tergantung kepada orang yang lebih dewasa, lebih tua, mempercayakan dirinya kepada yang lebih tua atau orang tuanya sendiri, ataupun mengandalkan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa. Nah, inilah yang dapat kita ambil dari anak-anak kecil. Kaitan dengan iman kepada Allah, maka kita pun moga-moga juga berusaha mengandalkan hidup kita kepada Allah, tergantung kepada Allah, percaya kepada Allah. Ibaratnya seperti anak kecil juga percaya, berusaha menggantungkan, mengandalkan hidupnya kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, ataupun keluarganya sendiri. Nah, itulah sebagai orang beriman, kita boleh belajar dari anak kecil yang tergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, taat kepada Allah, mengandalkan Allah dalam hidup ini. Sehingga ketika kita melakukan itu, moga-moga kita juga mampu menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Lalu kemudian saya sambungkan dengan tema tentang bagaimana misalkan suami menceraikan istrinya, istri menceraikan suaminya, dan seterusnya. Nah, dalam hidup berkeluarga, hendaknya sebagai orang Katolik disadari bahwasanya saling mengasihi satu sama lain. Tuhan menghendaki supaya suami istri itu terus bersatu sampai akhir, sampai maut memisahkan, sampai Tuhan memisahkan dalam maut. Sifat perkawinan Katolik adalah satu dan tak terceraikan, monogami dan tak terceraikan. Satu artinya satu laki-laki, satu perempuan, tak terceraikan sampai maut memisahkan. Nah, itu jelas ajaran Katolik. Maka Tuhan juga menghendaki seperti itu supaya terus bertahanlah pasangan-pasangan yang terpanggil untuk hidup berkeluarga ataupun hidup menikah. Nah, bagi Anda orang-orang muda yang menyiapkan untuk menikah, juga perlu memikirkan baik-baik ketika ketemu dengan pasangan Anda masing-masing. Kalau siap untuk menikah, siap menikah secara Katolik, berusaha juga dengan segala resiko konsekuensinya, satu tak terceraikan sampai maut memisahkan. Kalau tidak siap, tidak apa-apa, mundur, ditunda dulu daripada buru-buru menikah kemudian pisah. Nah, itu yang harus hati-hati anak-anak muda sekalian ketika mau melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, itu satu tema yang moga-moga jelas bagi kita semua bahwa Tuhan itu pada dasarnya menciptakan manusia itu baik adanya. Seperti bacaan pertama tadi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara, ya, setara.
laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah ibunya, kemudian mereka bersatu menjadi satu daging. Artinya adalah bahwa perempuan menurut kisah kitab suci dibentuk dari tulang rusuk laki-laki, dan kemudian pada saatnya ketika berkeluarga bersatu menjadi satu daging sebagai suami istri, meninggalkan ayah dan ibunya, hidup untuk mandiri. Nah, kemudian ajaran Gereja Katolik mengajarkan perkawinan Katolik itu satu dan tak ceraikan. Itu yang kita imani dalam Gereja Katolik. Selain daripada itu, kalau kita tadi mendengar ada tentang anak-anak kecil, perkawinan Katolik juga punya tujuan. Tujuannya adalah keturunan, melahirkan keturunan serta pendidikan anak, dan juga tentang kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan suami istri kaitan dengan jasmani dan rohani, sejahtera secara batin, sejahtera secara ekonomi ataupun materi. Nah, kaitan dengan tujuan perkawinan, kelahiran anak dan pendidikannya, tidak cukup hanya melahirkan anak, tetapi juga perlu mendidik anak dengan baik secara iman Katolik, di sekolah formalitas maupun dalam di keluarga, di rumah tangga. Nah, itu tujuan-tujuan itu harus disadari bagi Anda yang sudah menikah atau akan menikah. Dan kemudian hati-hati dengan pandangan saat ini yang arahnya kepada child free. Artinya apa child free? Artinya pasangan tidak ingin punya anak. Nah, supaya mereka bebas dan seterusnya, alasannya macam-macam, biayanya banyak dan seterusnya, itu tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik menurut saya. Karena ajaran Katolik mengajarkan tujuan perkawinan adalah kelahiran anak dan pendidikannya. Ketika orang sudah tidak menghendaki anak, maka dia tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, lebih baik gak usah nikah kalau nggak ingin punya anak. Nah, itu ya, itu menurut saya seperti itu. Maka perlu disadari, Gereja Katolik punya ajaran tentang perkawinan, dan kita diingatkan, disadarkan oleh sabda Tuhan hari ini. Moga-moga dengan sabda Tuhan hari ini kita juga mampu menangkap pesan dari Tuhan melalui sabdanya hari ini, dan pasangan yang sudah menikah terus membangun kasih satu sama lain, bersatu. Kata-kata satu itu diulang-ulang tadi terus-menerus, satu, satu, satu. Artinya satu sampai akhir. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan tak terceraikan kecuali maut memisahkan, oleh Tuhan sendiri yang memisahkan dalam maut. Dan juga ajaran-ajaran lain tentang anak tadi juga kiranya patut disadari, bersyukur ketika memiliki anak dan didiknya. Akan tetapi ketika ada pasangan sudah berusaha tidak memiliki anak, kemudian tidak perlu berkecil hati, terus berjuang sampai akhir, sampai mati. Anak adalah buah dari perkawinan. Kalau Tuhan kasih karunia, pasangan diberi anak keturunan, disyukuri. Akan tetapi ketika perkawinan tidak berbuah, tidak memiliki anak, bukan alasan untuk berpisah, tetapi tetap terus bersatu sampai akhir, sampai maut memisahkan. Itulah kesetiaan dalam hidup perkawinan. Nah, saudari-saudara sekalian, sekali lagi kita syukuri sebagai orang Katolik, moga-moga kita juga dapat memaknai ajaran Gereja Katolik yang baik tentang perkawinan, dan juga dari sabda-sabda tadi, dan kita dapat belajar pula sekali lagi dari sosok anak kecil yang datang kepada Yesus. Mereka justru diberkati oleh Tuhan karena mereka adalah anak-anak yang perlu dilindungi, dikasihi, dan terus dipelihara dengan baik. Moga-moga kita dalam hidup ini juga mampu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ketika ada tantangan, datang kepada Santa Maria, minta doa dari Santa Maria supaya membantu dalam setiap perjuangan hidup kita. Apalagi ini bulan Rosario, bulan Oktober, menjadi kesempatan bagi kita khusus untuk berdevosi, berdoa kepada Santa Maria. Moga-moga Santa Maria senantiasa mendoakan Anda dan keluarga mengalami berkat dari Tuhan, dan mampu juga mengalami ataupun mengatasi setiap tantangan kehidupan yang dijalani saat ini hingga seterusnya, bersama dengan suami, istri, anak ataupun keluarga, serta saudara-saudari di sekitar. Mari saudari-saudara, anak-anak sekalian, kita terus minta bimbingan Roh Kudus, juga doa melalui Santa Maria, agar kita sungguh mampu hidup sebagai orang Katolik dengan baik, melaksanakan ajaran dari Gereja Katolik serta sabda Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita pun
memiliki karunia yang diberikan Allah dalam hidup kita setiap hari. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah.